Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Pulau Ular namanya ya. Masih di perjalanan bersama saya Ganesha. Dan Aku siapa? Ganesha. Aku Ganesha ceritanya. Kamu siapa? Freddy. Ya. Jadi di Pulau Ular ini adalah habitat berbagai macam ular ya. Apa bedanya ular kobra dan ular king cobra? Ternyata ada bedanya guys ya. Kalau king cobra itu apa? Sisiknya dekat kepalanya lebih gede. Kalau Di sini kalau kobranya itu setengahnya. Jadi itu untuk membedakan guys bedanya king cobra dengan ular kobra ya. Terus berbahaya ya. Cara menaklukkan king cobra gimana? Kalau tadi sempat ngobrol, untuk menaklukkan king cobra adalah ketika kita melihat king cobra atau kobra, jangan melakukan gerakan tiba-tiba ya. Jadi kita harus tetap tenang. Jadi jika ada misalnya ular, bisa kalian tangkap atau pelan-pelan sedikit kabur dan si ularnya akan berbalik dan kabur. Oh gitu. Lebih baik ditangkap apa kita yang kabur? Terserah. Kalau udah jago. Tapi king cobra kan berbahaya kak. Bisa juga ditangkap, tapi kalau udah ahli. Kamu kan sering banget nih nonton Panji ya. Panji sang penakluk ya, salah satunya ular. Panji reptil. Oh reptil lebih luas ya. Dia lebih banyak nangkep ular apa kabur? Nangkep. Tadi aja aku baru lihat dia lagi manjat pohon. Manjat gunung. Mendaki gunung ya. Terus ada kayak gua, dia pegangan ke atas, tiba-tiba ada piton datang melilit dia. Terus untung kepalanya udah dipegang. Kepalanya Panji? Enggak, kepalanya ular. Nah itu gimana tekniknya untuk memegang kepala ular? Memegang ular tuh kepalanya dulu, apa ekornya dulu baru ke kepalanya? Yang kamu tonton gimana? Dari buntutnya. Dari ekornya. Pelan-pelan ditarik. Terus angkat. Habis diangkat, kalau kobra atau king cobra kan kepalanya akan ngangkat. Kalau kepalanya ngangkat, kita tinggal gini-giniin, itu bakal turun lagi. Kita goyang-goyangin. Dia bakal turun. Pusing mungkin ya. Terus abis itu baru kita pegang kepalanya. Enggak, pelan-pelan pegang badannya sambil di gini-giniin. Pelan-pelan. Sambil kayak diurut. Terus nanti pegang belakang lehernya, terus diginiin. Dia udah nggak bisa ngeluarin bisanya. Tapi bisa kalau kita ngarahin ke mata kita, nanti dia bisa nyembur. Oh, bisanya itu yang berbahaya justru ya. Yang bisa nyembur itu semua ular? Enggak ya. Yang biasanya itu koros itu bisa. Koros itu jenis ular. Tapi dia kecil. Dia tinggalnya di mana? Di hutan, darat, laut, udara? Darat. Di darat ya. Hutan berarti ya banyaknya. Terus tadi katanya ada. Dan dia yang suka masuk ke berita. Masuk ke berita? Kenapa dia? Yang sekarang selebriti apa gimana? Yang ular banyak di desa-desa gitu. Itu koros. Makanannya king cobra. Jadi yang lagi banyak masuk ke daerah pemukiman warga ya, itu namanya koros. Itu semacam ular sawah. Kecil. Ular sawah ya? Kecil. Ular sawah yang kadang kecil, bisa ditemuin. Tapi bisanya tajam. Itu yang bisa masuk ke rumah, itu ular sawah yang bisa ditemuin di sawah-sawah ataupun selokan kak. Itu berbahaya. Sama kayak kobra, tapi dia juga ngangkat kepalanya. Nah yang kamu tahu tentang ular itu, kenapa mereka akhir-akhir ini masuk ke rumah-rumah warga itu kenapa kak? Gara-gara dia
berhabitat. Habitatnya terusik, terganggu. Kenapa terganggu? Apa karena kita? Soalnya ada yang biasanya motong-motong pohon, bakar Amazon. Tapi kan Amazon di mana? Kita di mana? Pokoknya mungkin kalau daerah sekitar kita ada hutan, ada apa? Mungkin terus, ada yang kayak begitu. Kalau pohonnya ditebang, jadi mereka nggak punya rumah, jadinya akhirnya mereka cari rumah baru, yaitu dan dia berhabitat di situ. Bisa masuk ke rumah karena mencium ada kayak bau-bau makanan juga kali ya. Jadi oke, pesan terakhir nih, apa tipsnya untuk teman-teman yang mungkin di rumahnya itu siapa tahu ada ular yang masuk gitu. Mendingan ditangkap, apa lapor ke orang yang bisa nangkap ular, atau kabur. Pilihan kedua sama yang ketiga. Kedua dan ketiga, yaitu lapor sama orang yang bisa nangkap ular atau kabur. Oke. Terus tipsnya juga adalah biar nggak banyak ular yang masuk ke rumah, tutup lubang-lubang yang memungkinkan ular bisa masuk dari luar ya. Tapi jangan bolongan kamar mandi. Itu tinggal dikasih kayak jaring-jaringnya gitu biar dia nggak bisa lewat. Oke. Jadi anak ular juga nggak bisa lewat. Oke. Jadi terutama tutup semua lubang. Jangan buang sampah sembarangan. Terus jangan sampai cicak juga berhabitat, gara-gara kalau ada cicak pasti ada, kalau banyak cicak pasti ada banyak ular. Kalau ada cicak mati pasti ada ular. Karena mereka bersahabat. Enggak, gara-gara ular itu ada yang makan cicak. Ada yang makan cicak. Koros makan cicak. Koros makan cicak. Koros itu ular yang biasa kita lihat di berita. Koros bukannya kakaknya Upin Ipin? Ros. Itu beda. Kalau Koros itu COROS, kalau Kak Ros itu KAKROS. Astaga, dari tadi aku mikirin kamu ngomong koros-koros tuh di bayangannya Papa itu kayak kakaknya Upin Ipin. Bukan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Pulau Ular namanya ya. Masih di perjalanan bersama saya Ganesha dan aku. Siapa? Ganesha. Aku Ganesha ceritanya. Kamu siapa? Freddy. Ya. Jadi di Pulau Ular ini adalah habitat berbagai macam ular ya. Apa bedanya ular kobra dan ular king cobra? Ternyata ada bedanya guys ya. Kalau king cobra itu apa? Sisiknya dekat kepalanya lebih gede kalau di sini. Kalau kobranya itu setengahnya. Jadi itu untuk membedakan guys bedanya king cobra dengan ular kobra ya. Terus berbahaya ya. Cara menaklukkan king cobra gimana? Kalau tadi sempat ngobrol, untuk menaklukkan king cobra adalah ketika kita melihat king cobra atau kobra, jangan melakukan gerakan tiba-tiba ya. Jadi kita harus tetap tenang. Jadi jika ada misalnya ular, bisa kalian tangkap atau pelan-pelan sedikit kabur dan si ularnya akan berbalik dan kabur. Oh gitu. Lebih baik ditangkap apa kita yang kabur? Terserah, kalau udah jago. Tapi king cobra kan berbahaya kak. Bisa juga ditangkap, tapi kalau udah ahli. Kamu kan sering banget nih nonton Panji ya. Panji sang penakluk ya, salah satunya ular. Panji reptil. Reptil lebih luas ya. Dia lebih banyak nangkep ular apa kabur? Nangkep. Tadi aja aku baru lihat dia lagi manjat gunung. Mendaki gunung ya. Terus ada kayak gua, dia pegangan ke atas, tiba-tiba ada piton datang melilit dia. Terus untung kepalanya udah dipegang. Kepalanya Panji.
megang kepalanya ular, harusnya Nah, itu gimana tekniknya untuk memegang kepala ular? Memegang ular tuh kepalanya dulu, apa ekornya dulu baru ke kepalanya? Yang kamu tonton gimana? Dari buntutnya, dari ekornya, pelan-pelan ditarik, terus angkat, habis oke. diangkat kalau kobra atau king cobra kan kepalanya akan ngangkat. Kalau kepalanya ngangkat, kita tinggal gini-giniin, itu bakal turun lagi. Oke, kita goyang-goyangin, dia bakal turun. Pusing mungkin ya. Terus abis itu baru kita pegang kepalanya. Enggak, pelan-pelan pegang badannya sambil di gini-giniin, pelan-pelan. Sambil kayak diurut. Terus pakai nanti minyak. Pegang belakang lehernya, terus diginiin, dia udah nggak bisa ngeluarin bisanya. Tapi bisa kalau kita ngarahin ke mata kita, nanti dia bisa nyembur. Oh, bisanya itu yang berbahaya justru ya. Yang bisa nyembur itu semua ular? Enggak ya. Yang biasanya itu koros Kudos. itu bisa. Koros. Itu jenis ular. Tapi dia kecil. Dia tinggalnya di mana? Di hutan, darat, laut, udara? Darat. Di darat ya. Hutan berarti ya banyaknya. Terus tadi katanya ada. Dan dia yang suka masuk ke berita. Masuk ke berita. Kenapa dia? Yang sekarang selebriti apa gimana? Yang ular banyak di desa-desa gitu. Itu koros. Makanannya king cobra. Jadi yang lagi banyak masuk ke daerah pemukiman warga ya, itu namanya koros. Itu semacam ular sawah. Kecil. Ular sawah ya? Kecil. Ular sawah yang kadang kecil, bisa ditemuin. Tapi bisanya tajam. Itu yang bisa masuk ke rumah, itu ular sawah yang bisa ditemuin di sawah-sawah ataupun selokan, Kak. Itu berbahaya. Oke. Sama kayak kobra, tapi dia juga ngangkat kepalanya. Nah, yang kamu tahu tentang ular itu, kenapa mereka akhir-akhir ini masuk ke rumah-rumah warga itu kenapa, Kak? Gara-gara dia berhabitat. Habitatnya terusik, terganggu. Kenapa terganggu? Apa karena kita? Soalnya ada yang biasanya motong-motong pohon, bakar Amazon. Tapi kan Amazon di mana? Kita di mana? Pokoknya mungkin kalau daerah sekitar kita ada hutan, ada apa? Mungkin terus, ada yang kayak begitu. Kalau pohonnya ditebang, jadi mereka nggak punya rumah, jadinya akhirnya mereka cari rumah baru, yaitu. Dan dia berhabitat di situ. Bisa masuk ke rumah karena mencium ada kayak bau-bau makanan juga kali ya. Jadi pesan terakhir nih, apa tipsnya untuk teman-teman yang mungkin di rumahnya itu siapa tahu ada ular yang masuk gitu, mendingan ditangkap apa lapor ke orang yang bisa nangkap ular atau kabur? Pilihan kedua sama yang ketiga. Kedua dan ketiga, yaitu lapor sama orang yang bisa nangkap ular atau kabur. Oke. Terus tipsnya juga adalah biar nggak banyak ular yang masuk ke rumah, tutup lubang-lubang yang memungkinkan ular bisa masuk dari luar ya. Tapi jangan bolongan kamar mandi. Itu tinggal dikasih kayak jaring-jaringnya gitu biar dia nggak bisa lewat. Oke. Jadi anak ular juga nggak bisa lewat. Oke. Jadi terutama tutup semua lubang. Jangan buang sampah sembarangan. Terus jangan sampai cicak juga berhabitat, gara-gara kalau ada cicak pasti ada, kalau banyak cicak pasti ada banyak ular. Kalau ada cicak mati pasti ada ular. Karena mereka bersahabat. Enggak, gara-gara ular itu ada yang makan cicak. Ada yang makan cicak. Koros makan cicak. Koros makan cicak. Koros itu ular yang biasa kita lihat di berita. Koros bukannya kakaknya Upin Ipin? Ros. Itu beda.
Oh, Kalau ditanya. Koros itu COROS, kalau Kak Ros itu KAKROS. Astaga, dari tadi aku mikirin kamu ngomong koros-koros tuh di bayangannya papa itu kayak pak kakaknya Upin Ipin. Bukan. Bukan.